jari lu setengah itu karena jadi satpam apa sebelum jadi satpam udah cuman setengah? Oh iya, ini waktu satpam Sania. Oh waktu satpam. Ini nggak apa-apa ya ngomong agak ini ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau lu mau tahu kejadiannya ini mabok. Berarti lu kalau tahiyat akhir? Iya, takut sholat dengan terima Allah. Iya, takutnya setengah-setengah. Kok setengah gini doang sih, gitu kan? Coba kasih tunjuk dulu ke penonton jadi cuma Iya, setengah. putus ya teman-teman. Jadi kalau mobil debus aku. Iya. Di sini nih, di sini. Kalau biasanya tuh kalau lu datang gitu, ibu selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Iya. Ibu mau ke customer service atau mau ke teller, ibu keperluannya apa? Kalau ATM-nya rusak bisa langsung dibesin sebelah sini aja. Iya, dan dia bisa ngerjain. Dan kita mereka bisa opretnya kan. Iya. Gue tuh masuk dari belum ada penilaian itu. 2004 belum ada. Yang gue nih kerja yang gini duduk gini. Mas teller mana? Gitu-gitu. Lo bayangin gue harus berubah kerja jadi kayak gitu, San. Gimana gak sebel coba lo? Sefrekuensi. Hari ini tuh aku mau apa namanya, mau nunggu calon karyawan baru gitu datang, mau interview, tapi belum datang. Janjiannya dari kemarin. Iya, harusnya pecat aja ya. Belum interview udah pecat, gimana sih konsepnya? Dongo Jangan bikin gue marah nih kali ini. Aku habis makan kue tiaw guys, jadi aku bersemangat untuk marah aku hari ini. Kue tiaw seafood, aku tadi seafood. Mana sih karyawanmu kok nggak datang calon karyawan gue? Makanya kan. Selamat siang, Bu. Duduk. Langsung, siap. Duduk. Bentar, saya tuh nyari security, bukan seksi konsumsi. Sorry. Salah kali kamu. Ibu lihat berdiri saya deh, saya udah sapam banget, sumpah demi Allah. Saya udah sapam banget, Ibu. Coba kamu hormat, oke. Gerak jalan coba. Jalan di tempat. Gerak. Oke. Langkah tegap maju. Jalan. Saya sapam banget ya, Bu. Oh iya, kamu satpam banget ya. Coba kalau tiba-tiba saya maling gitu, kamu ngelakuin apa? Coba sekali, Bu. Maling. Bang, pukul aja Bang, sok langsung pukul aja. Duduk. Oh ini calon satpamnya. Iya. Tapi saya nggak nyari mata elang mas, sorry. Semuanya udah lunas. Semua udah lunas mas. Bukan mata. Itu saudara saya bukan yang itu. Iya. Sorry. Iya. Sorry udah lunas kok, semua di leasing mas. Iya. Udah nggak sekolah lagi ya? Udah nggak sekolah lagi teman-teman. Sefrekuensi hari ini kita kedatangan Rio Dumatubun, tepuk tangan dulu. Makasih ya Sania. Iya, thank you banget hari ini udah bareng sama gue. Ya. Kayaknya lu gak happy gitu kalau. Gue selalu happy kalau sama lu. Gue selalu happy. Ya, okay. Lu kan jagoan gue. Asik. Rio, dulu sebelum lu stand up katanya sempat jadi satpam ya? Ya Allah. Iya itu 16 tahun gue jadi satpam. 16 tahun jadi satpam. Gue 16 tahun mengenyam bangku pendidikan yo. Lu 16 tahun jadi satpam. Iya. 16 tahunnya. Gue jadi satpam tuh tahun 2004. Lu umur berapa dah tuh? 5 tahun. Ya Allah, lu 5 tahun gue udah berdiri ngelayanin orang begini nih. Udah begini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Udah berdiri gue 2004. 2004 udah berdiri gue. Gue mau 5 tahun masih ngobak comberan. Iya, gue udah berdiri. Lu satpam di mana sih? Di Bank Mandiri dulu, Bank Mandiri. Oh, di 16 tahun Bank Mandiri. 16 tahun. Anjir. Iya kan? Lu bayangin. Gokil satpam favorit. Satpam favorit itu gimana sih kalau datang bapak? Iya kayak, kamu lagi gitu. Gak lah. Agak gue. Tapi 16 tahun beneran, ini lama loh itu. Itu lama ya, banget lama. 16 tahun. Gue setiap ngomong sama orang tuh, Bang Rio, jadi satpam berapa? Umur tahun 2004. Ya Allah, saya masih SD. Iya. Kayaknya, enggak maksudnya setua itu. Emang setua itu. Enggak anjir. Umur lu berapa sekarang? 42. Tuh kan? 42 belum tua loh, beneran. Iya sih, soalnya gue kan waktu ketemu lu pertama kali gue kira lu bukan 42. Nah betul. 41. Ya Allah cuma setahun lu buat apa dong? Gue kira lu 41. Agak 42. Tapi emang jari lu setengah itu karena jadi satpam apa sebelum jadi satpam udah cuman setengah? Oh iya ini waktu satpam Sania. Oh waktu satpam. Ini nggak apa-apa ya ngomong agak ini ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau lu mau tahu kejadiannya ini mabok. Berarti lu kalau tahiyat akhir? Iya, takut sholat dengan terima Allah. Iya, takutnya setengah-setengah. Kok setengah gini doang sih, gitu kan?
Coba kasih Iya, tunjuk iya. dulu ke penonton jarinya Iya cuma di iya tengah. putus ya teman-teman. Jadi kalau Putus. mobil debus aku. Iya. Di sini nih di sini. Gue suka banget ngecengin telunjuknya dia yang cuma setengah Iya itu. iya putus. Tapi Bismas Mes kan juga cuma setengah. Ya Kena samurai kalau dia. Lu kan maba. Beda. iya sih. Beda. Kalau sama-sama kepotong lah. Gua gear motor dia samurai. Lu kena gear motor. Kena gear motor. Anjir sakit banget ya. Jadi tuh Pertanyaan apa itu? sakit. Iya. Demi Allah sakit. Jadi gua naik motor gitu minum siang-siang. Anjing ya iyalah minum siang-siang lu ngapain sih orang Jadi gerah ngajak minum. teman-teman minum gak ada yang mau. Gue minum anggur lah siang-siang tuh. Ya kan dibilang apa? Lo kan dari awal harusnya udah Kristen. Gak. Iya. Perjamuan. Salah berarti. Enggak lah. Harus dipikirin lagi tuh. Ya kalau udah minum kan 2 kali salah. Jadi gue gitu saja maksudnya. Maksud gue tuh gue gak mau 2 kali salah aja. Jadi gue ikut nyokap gitu maksudnya. Jadi gue minum lah siang-siang. Minum sendirian gitu. Terus aduh ngapain ya. 5:30 maghrib nyuci motor kali seru kali ya. Iya. Naik motor gue dari kosan ke kantor. Di kantor di bank. Gerubah kayak langsung tuh. Enggak nyuci motor udah bersih nih motor Satria F tuh. Oh Satria F harus ya. Harus Satria Nah F. motor sapam kan gitu, ereking, Iya. sapam banget motor-motor itu kan. Satria Nungging gue sebutnya. Terus udah bersih, gue masuk gigi 1 cetek. Iya. Kalau udah belakang muter kan, karena kopling Iya, kan. benar. Terus gue, kok rantainya kotor ya? Bersihin rantai kali ya? Oh. Hah? Ya emang Iya. tolong. Gue ambil kain nih, gue ikat di sini kainnya. Gue giniin, kewerannya masuk ke gear belakang. Ini ngikut tuh. Alah sih ya. Gue tarik, cek. Aduh. Selamatin orang langsung. Enggak, gue tarik gitu kan. Aduh kayak kejepit gitu loh, tau gak sih lo? Iya. Tarik gitu, set. Gue belum sadar kalau itu putus. Karena lagi mabok juga posisinya jadi Iya, enggak, kayak ih, darah nih, gue gini-giniin, terus gue gini-gini, lah kok pendek, baru gue teriak-teriak, lah pendek ya, baru teriak-teriak gue temen gue, Tri, tolong aku langsung sadar. Setelah itu masih mabok gak? Masih. Tapi lu selama jadi 16 tahun berkarir. Lanjut karir ya, karir ya. 16 tahun lu Di Sapam. berkarir dan mengabdi di Mandiri gitu. Lu pernah nangkep maling gak? Ya enggak lah. Enggak lah. Kita ada helm hilang itu tuduhan ya kan. Lu kali yang jaga gitu. Lu gak pernah nangkep Gak maling? pernah gue seumur hidup ya. Ih, satpam macam apa bego? Ya namanya Sapam office hour gue mah. Anjay, satpam bisa sahur. Iya. Masuknya jam 9 pulang jam 5 Yo, loh. iya, jarang banget begadang. Anjir, emang pelatihan satpam kayak gimana sih? Capek. Apa nih, lu menanyain pelatihan Sapam kayak gimana nih? Sikap tobat gitu, lu bisa? Enggak ada, emang ada sikap tobat? Ada sikap tobat? Kurang bergaul lu sama TNI. Gue gak ada sikap tobat untuk gue pendidikan. Oh itu ada pendidikan berapa Ada, lama? ada gue pendidikan Akmil, ya Allah, emang gue militer banget. Di Akademi Sapam waktu itu ya. Kayak gak pantas ya ke Sapam ngomong ada akademinya gitu ya. Tapi emang kegiatannya itu 2 minggu gue, 2 minggu. Pendidikan tuh 2 minggu gitu yang baris-baris gitu-gitulah. Cara menangkap kejahatan. Gak ada. Kayak gitu. Memukul orang dengan baik dan benar. Gak ada, ya ada karate paling. Karate gitu ada. Tapi ada pelatihannya karate di Sapam? Ada. Anjay. Ada, gue terakhir sabuk coklat gue, serius ini. Gue inkai sabuk coklat gue. Coklat? Mau hitam gue takut udah. Kenapa emang? Kan kalau hitam, kalau mau dari coklat ke hitam kan diadu ya. Iya diadu. Mending gak usah dah, gue coklat aja gitu. Ya kan gue bisa ceban pertama. Ya Allah, nontonin banget tuh ya kan, taruhan. Tapi lu pernah ada gak kejadian kocak selama jadi satpam? Apa? Kejadian kocak selama jadi satpam. Kayak kalau kejadian kocaknya justru abis juara suci. Kenapa? Abis juara suci kan gue juara kompetisi tuh. Iya. Suci. Iya. Abis juara suci kan gue masih sapam. Hah? Masih belum boleh resign. Jadi masih 3 bulanan gue jadi sapam. Sementara orang udah tahu lu siapa gitu, tau gak sih? Jadi pas orang datang ke Mandiri ada yang minta foto? Ada. Itu aneh banget. Ada orang datang di Mandiri terus minta foto sama gue. Mungkin dia tahu gue, tapi kan ada orang yang lewat, ngapain lu foto sama sapam, tau gak sih lo ya kan perasaan itu ya? Tahu gak sih? Ya itu tuh. Terus itu, gimana anjir lo? Aduh ya, itu kerjaan gue paling aneh saat itu gue. Tapi waktu karantina? Itu diizinin, dapat izin dari kepala cabang gue namanya Bu Rini, itu gue kayak makasih banget sama Bu Rini. Lu cabang mana sih? Dulu Jelambar Baru, Jakarta Barat. Oh, Jelambar Baru. Terakhir ya.
Itu Gitu. berat banget. Lu bayangin ada kurir nih, datang nih Iya. cuman gini loh. Gitu deh. Ngapain? Kayak kan gue tuh langsung mungkin nonton gue kali ya gitu Iya, ya kan iya, gitu kan. Bisa dibantu Mas? Enggak. Ternyata bener orangnya yang ini gitu. Cabut lagi. Iya, anjir demi. Ternyata bener kan orangnya yang ini gitu. Udah cabut aja udah. Terus pas lu resign, temen-temen lu yang di Mandiri gimana anjir? Ya udah lah, nggak apa-apa juga kalau resign Enggak mah. kayak iya, maksudnya kayak mereka kayak Mm-mm. sedih gak sih kayak Iya. ya 16 tahun, Pak. Iya sih kalau itu sih momen. Makanya show gua waktu yang pertama ada gue bikin show namanya Insecurity kan. Heeh. Itu teman-teman sapam gua yang deket-deket itu gua naikin di atas panggung 5 Oh, orang. iya. Iya. Seneng banget dong mereka. Iya, gue bayar satu orang 500.000. Di pencapaian lu nih Anjir. 1 hari gaji 500.000 kan. Iya. Ya, jadi gue bikinin panggung gede di teater gitu. Mereka naik manggung bareng sama gue stand up. Seru banget. Jadi gue ngebahas satu-satu, ada yang pernah narkoba, ada yang bininya cerai sama bininya. Makanya gue bahas satu-satu dah. Di atas panggung 5 orang. Anjir. Karyo, tips jadi satpam yang bener apa? Hah? Tips jadi satpam yang bener. Sholat 5 waktu. Oh itu harus ya. Kalau dia ini Konghucu? Harus. Rajin sama ini. Konghucu tempat ibadahnya nggak sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Seriusan nih. Nggak tahu apa nama Ya. nama tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya namanya apa? Wihara. Itu bukannya Buddha? Ya mirip-mirip lah ya. Ya itulah. Harus rajin di sana. Ya. Pokoknya deket sama agama lah. Dekat sama agama. Ya biar kalau deket sama agama kan nggak mungkin dia mau ngelakuin yang aneh-aneh kan kayak maling gitu, nggak mungkin dong. Soalnya waktu itu ada yang disumpah, tapi tetap maling duit juga. Tapi nggak tahu ya, itu kan oknum aja. Oh ini yang pejabat-pejabat negara gitu? Iya, waktu itu tuh di Spanyol. Spanyol. Gue denger tuh di Spanyol waktu itu, sama di Brazil. Iya kalau. Mereka tuh udah disumpah, udah kayak swear bang asli katanya gitu. Oh dia nih, jadi nih gitu kan. Cuman ternyata nilap duit juga kan kita nggak ada yang tahu kan berarti artinya sama aja kayak di Indonesia yang korupsi Quran itu ya San ya. Yang korupsi ya kan ada tuh. Iya kan apa dana haji apa itu kan korupsi juga di Indonesia juga banyak. Kan nggak usah Spanyol lah. Indonesia aja ya kan Indonesia aja. Gak usah Spanyol lah ya kan ya. Iya. Anjing. Terlalu Spanyol nih. Karir gue masih baru. Enggak itu kan berita memang. Tapi itu berita. Itu berita. Katanya. Korupsi itu kan berita. Iya, katanya tapi benar faktual apa enggak sih? Kan kalau berdasarkan berita memang Ya kan ini kita nggak kan. tahu ya, Iya, masih penyelidikan toh. Masih penyelidikan. Cuman Iya. kalau korupsi dana haji gitu apa ya perasaannya? Ya. Lu bayangin lu udah korup ya, tapi lu dana haji gitu. Apa Iya. yang lu pikirin coba? Cobalah Pak yang korupsi dana haji nih ya. Lo bayangin orang udah latihan pakai baju ihram, Iya. tapi di rumah doang nggak pergi-pergi. Lo bayangin perasaan orang itu ya kan. Lo perasaan orang yang udah belajar tawaf di rumah ya kan. Agak pasar Rebo tuh lihat kabar-kabaran palsu tau gak di pasar Rebo ya kan. Udah latihan gitu, taunya nggak jadi. Coba Udah bayangin kayak gitu aja. antreannya panjang ya kalau umroh umroh apa haji? Panjang iya. Berapa tahun sih haji? Oh lama. Kalau yang cepat mah ada tuh yang bayar tapi gede yang ratusan juta. Haji Furoda. Hah? Haji Furoda yang cepat bukan? Iya. Iya, soalnya kan hajinya Haji Andre. Iya. Gitu teman-teman. Ya, haji plus saya cepet Iya, haji plus. Iya. Gitu. Lo pernah gak sih kepikiran pindah jadi satpam BCA waktu itu? Nanya doang gua. Gue sebel sama BCA. Kenapa? Kan gara-gara dia bagus, ya yang lainnya harus ikut bagus ya kan? Oh, iya. Satpam depan udah tahu cara Iya. Jadi dulu di waktu gue sabang tuh ada namanya MRI penilaiannya. Jadi penilaian semua layanan itu namanya MRI. Jadi gara-gara BCA itu nilainya tinggi di pelayanan security-nya, jadi tuh berefek sama ke bank-bank lain. Oh iya sih itu pasti sih. Ya lo kalau ke bank-bank yang bank swasta lain lah, kan nggak se-BCA banget ya. Iya nggak se-BCA banget. Kalau BCA tuh kalau lo datang gitu, ibu selamat pagi ada yang bisa dibantu, iya, ibu mau ke customer service atau mau ke teller, ibu keperluannya apa? Kalau ATM-nya rusak bisa langsung dibersihin sebelah sini aja. Iya dan dia bisa ngerjain. Dan mereka bisa operate-nya kan. Gue tuh masuk dari belum ada penilaian itu, 2004 belum ada.
Yang gue nih kerja yang gini duduk gini, Mas teller mana? Gitu. Lo bayangin gue harus berubah kerja jadi kayak gitu, San. Gimana gak sebel coba lo? Kerja gue cuma baca koran gini loh, yang gini loh. Dulu tuh sapam gue tuh yang baca koran gini, yang ada mejanya segini nih. Kalau lo masuk sapam cuma kepalanya doang segini kelihatan lo kan, yang gitu tuh. Ada orang gini, Pak mau ke teller, yang itu gitu, dah gini lagi. Ada sapam BCA tiba-tiba bagus, akhirnya gue kerja berdiri ya kan, ya Allah, 8 jam berdiri ya kan. Berarti lu ngerasain Kayak enggak betis lo ya, Persipura banget nih kayaknya. Persipura. Iya. Persipura. Tapi lu apa namanya waktu jadi satpam itu berarti lu ngerasain dari, gue boleh nanya nggak gaji lu pertama di 2004 jadi satpam tuh berapa per bulan? 1 juta. Gede dong 2004 sejutaan mah. Ya enggak lah. Sorry. 1.100.000 apa 1.250.000 Tapi ya? 2004 Pak. Iya, di luar apa kayak apa namanya lemburan ya. Lemburan berapa? Lemburan itu 700 ya kayaknya salah sebulan. 700 perak apa 700.000? 700.000. 700.000 sebulan. Itu kan udah nutup semuanya. Ya 2 jutaan lah pokoknya. Iya 2 jutaan ya, 2 di 2004. Soalnya masih ada juga kan yang kayak gapok gitu, masih ada yang kayak 1 jutaan. Ya, iya. UMR Jogja berapa? Sekarang masih sejutaan apa? Enggak, udah 2 lebih ya. Udah 2 lebih ya? Iya, udah hampir nyentuh angka 3 kayaknya MR Jogja. Terus waktu terakhir lu jadi satpam berapa gaji lu? 5 juta kurang 100 ya, 4,9. Oh iya, dari 16 tahun itu, Pak. Tuh. Kan nggak berkembang kan, naik sih cuman 100.000 gitu sih, kayak gitu-gitu. Ya naik kan emosi lu kan denger gaji ini kan. Terus kenapa waktu itu nggak jadi Matel? Kenapa nggak jadi Matel aja? Enggak, gue kan pengecut gue, penakut gue sebenarnya aslinya. Gue kan anak rumahan gitu San. Jangan nangis. Ya, gue anak rumahan gitu, anak rumahan. Mata elang. Lu tau gak yang kalau ini bukan mendiskreditkan Timur Timur, gua pun orang NTT gitu kan. Cuman setiap ada teman-teman gua kayak kalau ngeliat, ada orang NTT nih, Matel nih. Oh, pakai komunikator ya. Ini. Iya, katanya ngambilin motor nih, ada yang udah beres nyicil belum? Yang belum beres diambil nih, katanya gitu anjrit kata gue. Tapi gua enggak pernah kayak gitu tuh. Kalau kerja yang kayak gitu enggak pernah gua. Ya udah debt collector. Nah, kalau ikut nagih pernah. Iya, masa ya ikut nagih tau gak sih dikasih sama abang-abangan yang tapi nggak boleh ngomong biar kelihatan banyak aja gitu. Oh iya. Iya, yang kelihatan biar kelihatan banyak aja. Biar kelihatan banyak aja. Iya. Kalau itu sering. Biar rombongan aja. Iya, kalau dapat dibagilah gitu kan, ngerokok sama abang-abangan timur tuh sering kayak gitu. Bang, kalau lu ikut ya, iya, tapi nggak usah ngomong, iya gitu. Udah yang diem-diem aja gitu yang. Kalau dia bentak muka kita agak kenceng gitu aja. Gitu ya. Ekspresi doang, jual ekspresi San. Ya ekspresi. By the way, anak-anak stand up yang pekerjaannya random yang lo kenal apa aja? Banyak. Siapa? Coba sebut. Obi Mesak tuh. Obi Mesak kerjanya apa emang? Dia kolektor soft spoken. Obi Mesak. Tapi beneran. Misi. Misi. Kemarin kan utangnya belum dibayar. Boleh nggak sekarang aja? Soalnya ini saya udah ditanyain sama bos saya. Gitu ya? Ya ibunya, saya belum ada. Ibu maaf. Iya. Masa sih dari udah 3 bulan. Dasar anjing. Gitu, soft spoken. Banyak, tapi aneh-aneh banyak. Dulu Marcel sempat Angelo kan, Marcel Widianto. Terus yang paling aneh nih, ini kayaknya Mandor ada. Mandor proyek. Kan selama ini kuli kan banyak kan ya. Kuli kayak Alwi apa tuh kuli semua tuh kuli proyek. Ini ada dia mandor proyek. Jadi dia stand up ngomongin kuli. Yang anak-anak namanya Salvi di Jakbar ada. Yang banyak anak stand up juga jadi kuli apa kagak tersinggung gitu. Iya, dia tuh sebel gitu sebagai mandor, dia sebel karena kenapa kuli banyak ngomongin gua? Karena gua mau stand up juga biar gua bisa ngomongin kuli. Terlalu banyak, terlalu aneh-aneh, terlalu random pekerjaannya. Tapi emang iya sih, tapi lu abis dari dia menang suci 3 bulan masih satpam, menurut gua masih gong banget sih. Itu momen-momen kerja gua ngerasa gak nyaman itu tuh. Ya iyalah anjir, lu udah ada namanya. Di satu sisi gue belum ngerasa itu banget, tapi di satu sisi ada orang yang kenal sama lu. Itu tuh kayak orang yang kenal sama lu tuh kayak dia, lu kan satpam itu kan kerjanya ngelayanin ya. Kayak selamat pagi, ada yang bisa dibantu, ibu mau slip setoran yang ini, set kita minum senyum gitu kayak
Gue tuh kadang-kadang kegeeran, tau gak sih lo? Iya, paham kayak. Itu berat banget menurut gue, mau paling berat sih kayak gitu gue. Iyalah 3 bulan lagi terus kalau ada syutingan apa segala macam lu gimana? Izin, tetap diizinin. Oh, boleh. Boleh. Anjir, seneng banget tuh ini Nah, lu. gara-gara itu juga karena ngerasa dispesialin makanya gue resign, gak enak. Iyalah, gak Kasian enak. yang temen jaga satu lagi. Mesti gantiin. Gantiin terus. Walaupun tiap hari tiap gue syuting gue kasih duit ya, tapi tetap lama gak enak juga gitu. Iya lagi. By the way, ini kan tayangnya setelah lu stand up di Jepang. Itu ceritanya gimana? Kenapa lu bisa stand upnya di Jepang? Oh. Kenapa? Lu ngerasain Romusa lagi lu? Apa gimana lu? Nah jadi Romusa. Ya kali aja lu mau tiba-tiba balas dendam lagi lu. Tapi 3,5 tahun ya. Iya. Dipecut. Gitu. Bukan dong. Jadi gue tuh selalu punya buku bucket list stand up Sania. Oke. Kayak gue selalu nulis gue pengen jadi manggung di mana, opener siapa. Nah, yang belum kecoret tuh selama ini stand up di luar negeri. Oke. Nah, stand up di luar negeri tuh 3 turunannya tuh. Yang pertama adalah diundang KBRI. Yang kedua adalah kalau Panji dulu punya world tour tuh biasanya ngajak kan. Yang ketiga bikin sendiri. Oke. Gue ngerasa Panji udah nggak mungkin ngajak anak kayak gue gini, udah nggak mungkin karena dia tinggalnya udah di New York, ngapain lagi ya kan? Ngapain lagi? Udah berkarir di sana. Diundang KBRI kayaknya lama. Paling make sense bikin sendiri. Serius lu? Bikin sendiri gue. Dan ini tiket udah lu jualin kan? Udah alhamdulillah. Bentar lagi udah sold out juga. Gokil. Sold out ya. Apa sih rasanya nanti kayak lu nanti bakalan tampil depan kayak One Piece? Pengen tahu gua. Selamat malam Yabi. Iya gitu. Iya gitu. Selamat malam Cudai gitu. Cudai jam 47, jam 2 gitu ya. Ini kata gua lama banget kata gua. Iya. Anjing lah, di gua masa-masa jadi ngomong anjing. Terus gua kan cari turunannya duitnya dari mana nih bisa ke Jepang. Gue tuh ternyata punya 30-an lebih video stand up. Ya opener siapa, yang tayang show atau apa. Nah itu gue taruh semua di YouTube membership. Oh, jadi temen-temen tuh pada dari situ tuh, dari jualan YouTube membership, ini ngeberangkatin gue ke Jepang sama istri gue. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa yang nanti sekiranya lo akan lakukan di Jepang di hari pertama lo sampai? Bercinta sama istri gue lah. Bener, tapi buka ya gordennya ya. Ini buka. Gue bilang, Sari ini vibes-nya Tokyo. Lo ada gak kayak makanan tertentu gitu apa segala macam yang lo pengen banget cobain? Sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu lebih ke istri gue. Lebih ke Kalau gue emang yang tujuan gue cuma stand up itu doang. Berapa hari lo akan di Jepang? 7 hari ya, 15 sampai 21 April. Gokil. 25 sampai 2. Lu ngelewatin hari Kartini dong. Ya. Lu gak solid anjrit. Gua kira lu sekartini itu. Gua salah nilai lu. Pergi. Pulang. Kartini juga gak kepikiran tau dibelain sama lu. Kartini juga gak pernah pikiran dibelain sama lu tau. Sorry kalau nasionalis banget Kak. Sorry. Kamu Indonesia sekali ya? Iya aku Indonesia banget. Anjir gitu. keren. Tapi lu akan full di Tokyo? Apa akan ke Kyoto dan Osaka? Enggak, gue kalau lihat itinerary ya. Iya, itinerary. Anjay, keren banget sih bahasa gue. Iya, keren banget. Ya. Jadwal gitu. Itu kayaknya masih Tokyo semua. Gak mau nyoba ke Kyoto. Nah, pokoknya itu tergantung istri gue dah. Anjay. Selama ini yang dibikin kan itu kan. Kok gue gak diajak sih? Kok gue gak diajak? Ayo. Gue mah ayuan banget anaknya, sumpah deh. Gak enak banget kayak Ayo. Nanti gitu. Ayo. Nanti kan habis dari yang Jepang lo akan show di Jakarta. Itu akan kapan dan di mana? Coba ngomong sama penonton. Ya, gue 26 April antusias akan ada di. Gak antusias lo ngomongnya? Jadi teman-teman di 26 April itu di Museum Bank Mandiri. Oh jadinya Museum Bank Mandiri. Karena terakhir kita ketemu kan masih confirm kan? Confirm. Jadi udah fix di Museum Bank Mandiri. Museum Bank. Ya, Ruang Majapahit. Museum Bank Mandiri. Harus di Bank Mandiri lagi nih. Karena Bank Mandiri baik. Iya, 16 tahun ya. Iya, dikasih tempat. Dan lu pasti dikasih tempat dan dapatnya lebih murah ya jadi. Support Tuhan, alhamdulillah. 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 Thank you Bank Mandiri. Iya, makasih ya Bank Mandiri ya. Terima kasih. Kapan? 26 April. 6 April. Terus nanti akan ngomongin apaan aja? Keresahan-keresahan lu. Banyak seputaran apa? Antusias tuh seputaran apaan sih? Antusias tuh doa ya. Di gua pribadi ya. Oh iya. Doa. Jadi tuh kalau kenapa nggak pas sholat Id aja?
Soalnya kan doanya keganggu sama opor, rendang. Jadi kan agak keganggu tuh San, ya kan. Iya. Kalau stand up comedian tuh pasti punya me time sama materinya. Hmm. Me time apa yang mau dibahas tuh pasti punya me time. Nah gue punya me time itu biasanya untuk special show tuh rentannya 2 tahun lah. Semakin lo me time semakin pengen lo kasih tahu orang kan. Ya ini tuh kayak momennya nih pas nih. Di 26 April itu, karena 26 April itu tanggal spesial buat hidup gue. Kenapa? Karena di 26 April gue juara suci untuk pertama kalinya. Anjay. Iya. Di tanggal 26 April juga itu pertama kalinya gue dapat validasi yang paling besar dari istri gue. Akhirnya Akhirnya lu dipandang sama istri. Iya, bener. Karena selama ini kan gue hampir berantem gue cuma gara-gara stand up selama ini. Dari awal itu stand up gak ada duitnya sampai stand up jadi something. Iya. Baru di tanggal 26 April itu malam habis juaranya orang yang pertama kali video call dia, terus dia bilang gini, ternyata kamu bisa ya, itu reward paling gede yang gue dapat anjing ya. Dari abis itu gua. dari reward yang lu menang suci, lu beli apa waktu itu selain gele ya? Gitu nggak ada ya teman-teman ya. Saya alkohol aja, sumpah jangan ganja-ganjaan. Apa yang lu beli setelah itu? Dari uang itu. Dari uang itu. Gue beli kebahagiaan gue Sania. Apa? Gak ada. Dan yang gue beli semua dipegang istri gue Sania. Jadi gue tuh cuma gak tahu apa-apa gitu. Semua istri gue emang anjing ya. Tapi gue happy karena di momen itu kan gue bilang kan di atas panggungan gue satu-satunya sapam di Indonesia yang bisa istri ulang tahun dikadoin mobil. Karena 27-nya Sari istri gue ulang tahun 27 Aprilnya. Lu kadoin mobil ya? Iya, kadoin mobil itu wulingnya udah rusak itu sekarang. Serius? Iya. Cepet banget. Kenapa? Enggak, maksudnya ya udah baret-baret lah, udah 5 tahun ya juga kan namanya mobilnya. juga ini dipakai mobil kalau nggak baret apa sih gitu. Iya. Lu bisa beli tiket di mana nih antusias harganya berapa? Sekarang masih reguler yang 150.000 di tip-tip. Tip-tip.com ya? Di tip-tip 150.000. Tuh, berarti nggak ada kelas-kelasnya ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kelas orang ballroom biasa dia. Oh, ballroom biasa. Kalau gua duduknya di panggung? Boleh. Boleh orangnya. Iya. Mau sambil ini makan gitu, nggak apa-apa. Gue bebas banget kok. Bebas banget kan? Iya. Cuma nggak setong diri aja sih. Dan gitu-gitu banget teman-teman ya. Gue, by the way, gue mau ngenalin lu sama teman gue. Dia itu adalah sosok penting di balik logo Naruto. Yang gini, yang obat nyamuk? Dia ini orangnya? Dia orangnya. Anjir. Namanya Iwan. Namanya sih jalanan banget ya. Nah, ini sosok penting di balik Naruto, logo Naruto saat itu. Ini orang tua lu sedih gak sih lu kayak gini? Jujur. Berhubung udah 50 episode kayak Kenapa sih? Lu disuruh Sania begini banget sih? sebuah bukti. Lu mau kemana sih Lu ini? bukti apa lagi yang lu mau kasih ke gue? Ini menggambarkan lebih dari Jule nih. Apa anjir? Sebuah perselingkuhan yang menghasilkan anak kan. Enggak, itu kan gue dah anjir. Enggak. Ini terlalu ganteng buat Rio. Iya makanya. Gue mau kalau kayak gini. Menghasilkan dengan anak, bukan anak ya. Brengsek nggak maksudnya? Anjing nggak? Lihat banget dah. Mukanya muka gue enggak lagi, thank you ya. Lu kok di pinggir jurang banget sih Pak? Jangan Ya gitu. Allah. Ya Allah, ngeri banget dia mau show anjing. Iya. Sini. Bawa lagi. Jangan dikasih tahu ke kamera ya. Ya Allah. Nanti saya ngelur. Oh iya. Kan dia editornya. Makasih ya Iwan. Iwan. Iya itu. Itu sosok di balik logo itu. Logo Naruto. Kita masuk dalam segmen titipan warga. Warga Pesanggerahan. Anjir. Warga gue berarti. Iya. Ada yang nanya, Bang udah pernah stand up di tempat kerja dulu belum? Udahlah. Di Bank Mandiri udah. Iya. Udah. Tapi maksudnya di kantor cabang lu? Oh nggak pernah. Emang kan biasa ada ini ada Kan kecil kan? kantor cabangnya ya. Iya tapi kan ada event biasa. Mungkin mereka nggak kuat bayar jadi masa. Biasa. Tai banget kagak. Terlalu jauh bu, terlalu jauh bu. Ya Allah gitu banget dah. Kan gak enak ya. Teman-teman saya host frekuensi yang baru ya teman-teman. Jadi nggak usah ngambil rezeki gue. Jalan lo. Red card sejam stand up. Berapa sih Rio Dumatubun? Pengen tahu aja. Nggak usah lah, nggak usah ngomongin red card.
Kan Mandiri bisa. Bukan, itu bercandaan doang. Kayak nggak ngerti bercanda aja ibu ini ya. Terlalu dipojokin saya nih. Itu jangan terlalu dipojokin saya ibu ya. Tolonglah ya. Please. Oke. Itu tadi karena memang kalau cabang itu nggak pernah ngadain acara stand up, undang-undang stand up itu nggak Terus mungkin. lo Bank Mandiri waktu itu? Ya gimana? mungkin kantor pusatnya beberapa kali. Yang Menteng ya? Iya. Oh lo pernah di situ? Di situ pernah, terus yang di Sudirman tuh pernah juga. Anjay. Jadi gue tuh hitungannya sampai sekarang tuh masih digaji sama Bank Mandiri, tapi hitungan gaji per tahun ya. Karena gue ngajar di Bank Mandiri, ngajar stand up setiap tahun. Iya. Ya. Masih sampai sekarang? Masih. Anjing. Masih ngajar stand up, masih ngejuri di Bank Mandiri itu masih itu. Jadi dari Bank Mandiri itu masih dapat duit gua sampai sekarang nih setiap tahun. Gokil, tepuk tangan dulu buat lo. Iya. Gokil. Yang bikin lo nggak nyangka setelah masuk stand up tuh apa? Akhirnya lo bisa kebeli apa selain mobil buat bini lo ya? Lo kalau gue langsung dapat duit banyak, gue akan beli mainan yang gue nggak bisa gue beli waktu gue kecil. Lu gitu juga gak? Gue bukan barang sebetulnya gue mah. Gue bukan barang gue. Terus apa ya? Gue baut. Bukan. Goblok. Paku halus. Nanya. Bukan. Gue beli orang Cina 2 nih. Bukan ini ya. Harus 2 ya. 2 dan Cina. 2 dan Cina. Barry Philip sama Erwin. Bukan. Kalau gue bukan barang pribadi yang gue beli. Namun gue tuh happy banget nih kalau misalnya gini nih. Gue tuh sapam nih kayak anak gue mau minta apa, terus gue bilang sabar ya. Iya, jadi lo beliin orang. Sekarang tuh kayak, Pi mau sepeda beli gitu, yang udah gitu-gitu yang gitu, Pi beli PS dong beli, udah ya. iPhone 17 Pro. Nah bapak lu masih 13, gue bilang gitu ya, tahu-tahu dia nah, Lenovo dulu boleh nggak? Kan gue yang minta ini. Sekarang kan gue yang minta 17 Pro, kan kebahagiaan katanya. Iya, Sanya ngekos di mana? Iya. Oh itu terlalu om ya. Iya, gue belum om lah gue mah. Kayak gadun. Iya, gue belum gadun lah ya. Sorry. Iya. Terus lo nggak beli AP gitu buat diri lo? Lo kayak butuh deh AP kek. Maksud gue nggak tahu ya. Kalau gue pribadi, kalau gue ngelihat orang yang suka nyenengin orang lain, gue tuh selalu bilang kayaknya lo juga butuh harus nyenengin diri lo sendiri. Mungkin ya kali ya. Apa yang sekiranya lo pengen banget lo beli tapi belum sampean untuk diri lo? Oh motor besar ya kali ya. Motor gede. Luas bangunan? Berapa? Bukan motor gede San bukan motor gede itu bisa lebar 7 kali 8 bukan betul. Nanya. Yang 250 cc. Kecil lah itu, motor kecil lah itu. Udah 2500 cc. Gedean ya. Yang berapa sih pasnya, Bang? Yang 500 sampai 1000 lah gitu. Oh, yang kalau parkir di mall bisa parkir nggak di tempat parkir motor ya. Di depan mall langsung kayak langsung kasih sapamnya 10.000 nih, coba semua gitu. Jagain ya gitu. Lu pengen motor gede. Sekarang apa ya? Scoopy? Ada Beat Karbu. Beat karbu gitu. Lu tadi kesini naik apa? Mau mobil. Anjay. Itu mobil hadiah itu. Mobil hadiah apa sih mobil hadiah kalau itu? Wuling. Wuling tahu. Lu tau gak sih wuling tahu? Ini wuling Guritno. Cakep banget Pak. Iya. Cakep banget. Nih, Abang kalau lagi nganggur biasanya ngapain kerjaannya? Nulis gue. Kerjaannya kan lagi nganggur, kenapa kerjaannya? Oh, ini maksudnya kalau nggak lagi stand up lagi apa nulis gue mah. Gue rajin ya. Rajin nulis. Anjir, temenan Napi di baik ya. Bukan nulis novel, bukan nulis jokes, nulis bagian stand up lah. Oh, gitu. Materi tuh selalu fresh lo ya? Ya, tapi kadang-kadang premis doang sih. Gue tuh selalu niatin ya, kayak dulu si Bang Panji tuh ngajarin gue, katanya lo kalau stand up comedian tuh kerjanya nulis gitu. Kalau sama lo diundang stand up podcast itu bonusnya lah gitu. Ya kerjanya nulis. Ya? Gue lakuin lah itu kan, sampai di kafe buka kertas gitu. Kayak notulen ya? Iya gitu, terus lama-lama nih nggak ada, pulang lah. Anak stand up yang paling berjasa di karir lo siapa dan kenapa? Banyak banget. Sebutin 78 orang. Kalau bilang komunitas si stand up Jakbar lah ya. Paling, siapa aja? Ya guru-guru gue stand up tuh Rigen, Ivan Fadil, Erwin Wu, Indra Primawan, tuh guru-guru. Indra Primawan gitu ya. Keren banget tapi Apip. Bilang dong ke kamera makasih semua gitu. Udah sering ngapain ya kamera, udah Bang makasih ya, udah gitu-gitu udah sering banget gue bilang makasih ke dia mah. Nggak ada rasa ininya, apanya? Tenggang rasanya.
Biar kayak bisa diedit nanti sedih bagian situ jadiin best cut. Gue tahu Gua arahnya nggak situ ngerti makanya gue gak mau. banget. Gue tuh gak mau muka Gimana gue sih? dikasih air mata gitu tadi. Mari kita langsung panggilin aja ya. Rigen. Makasih lah buat semua senior gue di stand up Jakbar lah yang ngajarin gue stand up. Makasih ya. Rigen pakai sling nanti dari atas ke bawah. Rigen idola gue. Lu tau gak fun fact-nya, gue foto pertama kali sama komik sama Rigen. Iya gue juga. Gue tuh. Sama siapa coba? Lu kan lu ada di lingkungan stand up juga, gue udah tahu kemarin ngobrol-ngobrol sama lu kan. Iya. Bahkan mantan lu juga ada yang stand up juga kan, gue tahu juga. Betul. Betul. Iya. Gak salah lu. Gue bahkan punya di Facebook gue nih ya. Gue tuh punya album foto khusus buat Sania with stand up comedian. Tuh kan, bener itu kan? Dari gue, dari kapan ya? Banyak dari umur 2. terlalu kecil mas, terlalu kecil. Gue tuh dulu nih, kan si ada gue with stand up comedian. Iya Lian, zaman Lian belum CTS. Oh iya. Bahkan sebelum zaman Lian, ini zaman Lian sebelum Suci. Sebelum Cina juga dia. Enggak, kalau Cina kan dari lahir. Tuh dari jam nih. Iya bener. Anjir. Wah anjir, ini lu dulu San. Gua dulu. Oh kayak sales ya. Itu bener. Tapi lu punya arsipnya ya? Iya, sama. Ini 2014. Terus gue tuh ini 2013 GKJ waktu itu Gedung Kesenian Jakarta. Muhatli Aco. Oh iya, ya Allah Bang Aco masih. Bang Aco. Iya. Terus juga Lian Lin, Ko Ernest. Terus Dwi Kaputra masih stand up. Iya, tuh masih sebut ya. Iya, Alongki, Bari Willim masih kurus banget. Iya. Masih ini Jessica Valoran. Ya Allah. Masih itu G. Iya, Kemal sama Usman. Iya. Pokemon. Iya, bener tuh. Ya lu masih zaman itu gua. Saat itu Rispo belum kayak Sengablu sekarang. Iya, belum ada juga masih belum kayak babi. Belum Pak. Coki belum ketangkap waktu itu. Ini belum ketangkap. Tapi udah peace dia. Udah peace, dia belum ketangkap. Nih Coki zaman belum ketangkap. Iya. Iya kan, gitu. Iya. Masih orang lama stand up Sania. Orang lama. Tapi lu kenapa nggak stand up maksud gue? Aci juga nanya hal yang sama karena menurut gue nggak lucu. Buset, gue kalau ditanya orang nih perempuan paling lucu di Indonesia sekarang siapa? Lu gue sebut. Sania Leonardo. Gue gak suka dibilang lucu. Seksi. Kalau itu sepakat. Cuma lu natural San. Iya. Agak takut gue Pak. Mental gue sampai situ. Itu tadi yang gue obrolin sama Aci adalah kayak gue tuh belum sampai semental itu untuk kayak gue yang ada gue overthinking kalau anjing jelek lagi materi gue. Enggak lah. Kan itu kan bisa ada proses namanya kombut kan. Iya bener. Lo kombut tuh biasanya siapa? Teman-teman aja kayak Ate itu. Ate gitu-gitu ya. Jadi itu bisa kombut, itu kan bisa kombut dan based on-nya kan latihan kan. Iya. Jadi overthinkingnya di latihan, pas manggung udah manggung aja. Justru deg-degan paling parah ketika latihan. Kalau manggung udah lu tuh sekarang Sania Leonardo gitu, maksud paham gak sih? Thank you. Lu tuh udah Sania anjing. Gue sebel banget puji orang yang terlalu kayak gini nih ya. Lu tuh Sania Leonardo tau gak? Lu masuk panggung tuh setengahnya udah beres di hidup lu, tinggal lucunya doang. Itu lucunya itu Pak. Kan itu kan lucunya dibangun dari latihan. Dari setengah ambience orang masuk udah Sania, udah itu udah ada. Udah menang setengah di panggung. Itulah ya, udah lucu seksi gitu gimana ya? Nah itu dia tuh. Tier nomor 1 sih, udah lucu, seksi. Seksi, mantep, gurih. Iya, tapi hati-hati yang begitu mah. Kenapa? Madonna umurnya dikit kan Madonna. Kan lu tahu Pak, gue ngapain umur panjang. Kan lu tahu. Oh iya. Iya. Jangan deh. Jangan dulu. Coba sih sekali-sekali nyoba. Candu, tapi stand up tuh candu banget. Iya. Jadi lu kayak punya ruang di dalam. Anjir ada 2 orang nih ngomong begini nih. Iya. Apa ini saat yang tepat ya? Anjay. Enggak, lu pasti punya. Kan menurut gua kalau untuk orang yang gampang overthinking, stand up solusinya. Iya. Karena dibuangnya semua di situ. Iya. Lu ngata-ngatain orang di panggung-panggung lu gitu kan. Iya sih benar juga. Lu mau ngomong apa juga. Gue juga ngomong istri gue di panggung stand up. Kalau ngomong sama dia langsung kan berantem. Iya juga sih benar. Jadi gue ngomongin nih, makanya gue bikin show istri gue. Oh iya benar. Ngomongin istri gue. Benar juga. By the way, lo kan kemarin gue tuh habis main ke podcastnya dia. Coba dong lo promosiin podcast lo, apa namanya? Oh iya teman-teman, gue ada podcast namanya Gultik ya, Gule Tikungan.
Itu beneran bule, Pak. Anjing gua kemarin gua lama banget nggak ketawa tuh sampai usus buntu kemarin itu pas di podcast lu doang sialan. Oh, yang gunting tiba-tiba keluar miring. Anjing lucu banget, fuck man. Iya, ada tuh gurauanin tas topik di YouTube ABB Media. Makanya kalau teman-teman mau nonton episode Sania nanti ada di sana. Yeay, ada aku. Ada Sania juga. Kerjaan aku nggak banyak cerita, nggak banyak, cuman ketawa doang. Kak Jadi Sania cuma ketawa dan promo kutek itu udah, pokoknya itu aja. Itu podcast yang isi promonya setengah jam sendiri. Promo kutek. Tapi seru. Tapi seru. Namanya juga nongkrong di Gultik ya kan? Iya, Bebas lah ya nongkrong jalanan lah ya. Bebas. Itu juga kan sebenarnya kemarin tuh gue agak curiga sebenarnya di gula. Jadi di Gultik yang gue main ke podcastnya dia tuh beneran gue disuguhin gulai, Pak. Disuguhin Gultik beneran gitu. Gue tuh takut dagingnya itu adalah setengah dari jari telunjuknya. Justru memang kalau ini kan udah nggak ada kan jarinya kan. Jadi emang gulai itu diaduknya begini San. Setelah lu jalanin show, target lu selanjutnya di stand up tuh apa? Politisi kah? Amanah banget kan lu? Iya. Parah. Sebenarnya gue pengen banget ini ya nyanyi ya. Gak. Bener. Gue ngundangnya Rio Domatubun bukan Rio Febrian. Siap lu. Jadi album gue itu. Keren banget kan. Tapi lu tahu nggak gue punya lagu di Spotify? Enggak. Ada gue satu lagu gue di Spotify Lu ada. tau gak gue punya lagu di Spotify? Satu lagu gue di Spotify. Yang gak balik modal. Iya, gak balik modal itu udah sama. Gue doang. Iya. Happy. Enggak. Iya, kalau Ambon gak bisa nyanyi aneh menurut gue. Iya. Ambon tuh harus nyanyi seenggak-enggaknya dengan judul lagu Gandongi. Itu harus. Itu udah top tier. Itu mah lagu-lagu nongkrong banget ya. Enggak, kalau abis isi panggung jawab ini, gue akan bikin namanya Project Orang Sakti. Anjay. Keren ya? Ngadu ilmu ya? Iya. Ngadu ilmu. Enggak, Orang Sakti itu ceng-cengan teman-teman ke gue aja. Kalau Rio film gitu kayak apa misalkan konten stand up Sakti Kompas Rio. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, gitu gue akhirnya gue bikin jadi Project Orang Sakti. Jadi itu stand up 2 bulanan, per 2 bulan ada acara stand up, gue bikin acara stand up. Per 2 bulan tuh ya? Gokil, jadi, probationnya 3 bulan sekali. Iya. 2 bulan sekali. Itu jadi selang waktu nulis 2 bulan langsung jualan tiket, bikin acara lagi 2 bulan gitu. Tapi kayak private di kafe gitu doang 30 penontonnya gitu-gitu ya, doang. Biar sekalian lu ini ya, cek ombak lagi kalau ya, buat gua show. Hanya nulis 30 menit gitu. Jadi semuanya observasi lah. Selama ini kan gue stand up kan kayak observasinya nggak ada tuh, hanya ngebahas tentang keluarga, apa yang gue rasain, apa yang segala macam. Nah itu 30 menit itu observasi banget. Dan untuk yang bulan Juni yang pertama itu malah udah ada materinya, benci sayur kangkung. Benci sayur kangkung. Kenapa harus sayur kangkung? Lo emang beneran benci sayur kangkung? Bener, kenapa anjir? Thank you. Ada itu benci sayur kangkung gue. Benci sayur kangkung. Tentang benci sayur kangkung. Karena istri gue tuh suka banget sayur kangkung. Saking sukanya masak terus sampai gue akhirnya benci, di titik benci sama sayur kangkung. Paham gak lo? Paham. Sayur kangkung tuh bukan karena lo kayak trauma keselak ya, tapi kayak terlalu sering dijejelin jadi benci sama sayur kangkung. Ada dagingnya, tapi tetap ada kangkungnya. Buat apa gitu maksud gue? Kangkung ini ganggu loh maksud gue lama-lama kangkung nih di hidup gue ya, secara pribadi. Iya. Maksud gue sampai nulis ada di titik kalau kangkungnya aku di gigi itu sesuatu yang nggak worth it untuk dikeluarin, tau gak sih? Biarin aja. Mampus busuk di gigi gue anjing nih. Mampus anjing lu gue gitu. Kalau daging tuh worth it ya kan? Lo gini nih. Daging. Masih gini kan? Gitu aja kan ya. Kangkung yuk. Bajingan nih kangkung, ngapain sih nyangkut-nyangkut di gigi gue gitu. Kayak gak worth it untuk dikeluarin kangkung. Tapi bener juga. Lo pernah gak makan kangkung? Udah lo telen. Terus lo tarik utuh, masih utuh. Gitu. Anjing sulap lo gitu ya kan. Iya. Lo pernah kayak gitu ya? Pernah kan? Ada. Keselak kangkung tuh gak enak banget Pak. Gak worth it sama hidup bener kan? Iya, gak worth it sama hidup. Kalau lo meninggal karena kangkung sih itu jujur. Iya. Gak paling cemen banget ya. Kalau diambil kangkung kan paling cemen ya kan? Cemen anjir, cemen sumpah. Di padang mahsyar nih, roh-roh pada ngumpul. Mati kenapa? Ketabrak saya. Iya. Mati kenapa?
saya Ini bunuh diri, bunuh saya diri, hidup saya udah frustasi. Iya. Mati kenapa? Oh saya udah sakit-sakitan lama. Mati kenapa? Kesel kangkung. Anjing kayak kayak dimusuhin, nih roh aja dimusuhin. kayak ih, aneh banget anjing. Ih, najis. Itu gue nulis sayur kangkung tuh, sayur kangkung. Sayur kangkung. Gue bahkan sayur kangkung tuh sampai benci banget. Karena pernah gue ngobrol sama istri gue gini, ya udah ini udah aku bikin cah kangkung, ya Allah. Tetap kangkung, dia mau cah, mau emas, mau le, ya kan? Tetap kangkung, gue gak peduli dah. Tapi kangkung pakai yang kangkung pakai telur puyuh enak tau menurut gua. Tapi lu makan seminggu, Senin ketemu seminggu, lu makan deh. Ketemu kangkung lu gitu. Iya. Ternyata memang sebanyak apapun duit lu, makan tuh balik ke seleranya masing-masing. Emang iya kan? Pak. Mungkin selera istri gua sayur kangkung, gua gak bisa salahin. Ngomongin soal makan waktu itu gua kan ngurusin yang Aceh tuh. Yang Aceh nih. Jadi waktu itu gua lagi ngurusin satu posko, Pak. Gue ngurusin satu posko. Aceh itu adalah provinsi ketiga yang gue urus. Karena awal tuh Sumatera Utara dulu, Padang, baru Aceh. Gue ngurusin posko, ada ibu-ibu nenteng makanan jadi dari NGO lain. Oh. Lo tau Tinwal gak sih? Yang itu tempat makan yang kalau Solaria take away. Oh iya. Kan? Terus gue bilang, karena gue udah deket sama masyarakat sono, jadi gue kayak sembarangan kalau orang kan. Terus gue bilang gini, "What? Nenteng apa tuh?" Gue gituin. Ini Kasania. Nasi sama rendang. Ih, enak banget. Saya dari Sumatera Utara, Padang sampai Aceh saya belum makan daging gituin. Tahu enggak dia ngomong apa? Enak sih Kak makan daging, tapi rumahku hanyut katanya. Maksud gue kan gak enak karena situasi bencananya masih ada Pak. Kalau bencananya udah lewat kayak setahun 2 tahun gue bisa kayak jadi gue kayak gitu tau lo. Anjing, enak sih daging tapi rumahku hanyut katanya gitu kan anjing ya. Maksud gue kayak kalau gue ketawa gue ngerasa gue nggak sopan tapi kalau gue nggak ketawa sayang banget. Iya. Kayak gitu. Nggak apa-apa itu diketawain karena kan dia juga berusaha. Ya. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri juga. Iya gitu kan. benar John. Terakhir juga ada tuh sebelum audisi Suci kemarin ada jadi komik daerah kan pada ke Jakarta tuh nyobain materi stand up terus ada salah satu komik yang memang jadi korban bencana alam itu juga. Dia punya materi gitu, bosen tahu tiap hari makan Indomie kari ayam katanya. Waktu itu Pak pernah di Padang nih, gue ngurusin posko di Padang Pak. Rajim ya Allah. Gue ngurusin posko di Padang. Terus kan ada dapur umumnya, ada dapur umumnya nih. Ih, cium tuh kan kalau dapur umum, emang itu makanan buat semua masyarakat di sono gitu kan. Bencana masih ada ya teman-teman garis bawahi bencana masih ada. Tahu nggak tuh dapur umum bikin apa? Rendang maksud gue kalau ada sense of urgency-nya nih kayak 8 jam bisa dinakan orang-orang kata gue. Tahu tuh kalau di video di TikTok kan lagunya itu. Iya. Boleh tuh 8 jam ngaduk tuh. Iya. Masyarakat gak apa-apa. Iya. Yang penting rendang. Kata dia gak apa-apa bencana yang penting fitness dah. Udah matang. Enggak ini masih kalio. Ngaduk lagi ya kan. Karena ada sense of urgency aja. Menurut lu Karyo by the way dia agak patah. Top 3 calon presiden 2029 menurut lu siapa? Susi Pujiastuti. 1, 2. Mukti Entut. Jombang Pak. Terlalu patah. Kan menurut gua. Oh benar. Ya. Dari Susi Pujiastuti kayak oke, backgroundnya dulunya menteri. Mukti Entut. Dia inian apa namanya kalau yang ini ada tuh apa namanya? Cara diplomasi. Bukan putra daerah banget apa namanya? Iya putra daerah, tokoh daerah, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Yogyakarta waktu itu. Oh iya, dia katanya nyuciin keris Sultan Hamengkubuwono ya. Waktu itu kan yang nemuin Delman dia. Oh iya, dia yang menemukan Delman. Iya, Mukti, benar-benar. Terakhir siapa? Mukti Entut. Ajis 2000. Itu presiden stand up. Iya. Kenapa Om Ajis? Karena gue happy dipimpin Ajis di sekarang aja happy gimana Ajis lebih gede kan gitu. Berarti gue juga bisa gue happy ya kalau gue dipimpin Ajis ya. Iya. Gue hari ini dipimpin Ajis happy banget gitu. Kalau misalnya lu jadi presiden, kira-kira program apa yang akan lu lakukan untuk masyarakat Indonesia? Kalau gue jadi presiden? Iya. Oh jadi
kalau gue jadi presiden tuh ini program yang pertama gue lakukan adalah semua suami-suami di Indonesia ini harus cari duit segitu kencengnya dan lo harus kasih uang treatment ke pasangan lu. Nice, gue akan milih lu. Iya, Iya, itu karena kenapa ya? Jadi tahu nggak tingkat Nggak. kecantikan istri itu tergantung ekonomi suami. Gitu Pak. Iyalah, semakin susah suaminya semakin jelek istrinya. Tapi itu terjadi loh. Tapi emang Tapi gitu, lu Pak. pernah nggak gini ya? Maksud gue gini. Nagita Slavina dah. Tapi Cakep. amat. Iya, cakep banget. Iya kan. Cakep banget. Istri gue sempat jelek tuh waktu ekonomi jelek ya kan. Iya, Sekarang pas, cakep lagi pas kan. masih melarat ya. Pas masih melarat. Iya, lu Sekarang pasti pernah kan reuni sekolah kan? Iya. Datang reuni sekolah. Iya. Terus ada temen lu yang dulunya cakep banget. Sekarang jelek. Fix miskin itu pasti nggak ada lain, nggak ada jawaban Bener. lain. Tapi Nggak ada kalau jawaban lain. tapi kalau bilang reuni sekolah, sekolah waktu itu gue lulus SMA cuma 14 orang satu angkatan. Ya pasti 14 kaya enggak kan? Oh benar. Iya dong. Benar. Iya dong. Benar. Kalau lu ketemu Bisa. lu hari ini dulu dia cantik terus hari ini kayaknya nggak fix ekonomi masalahnya. Oh bener ya. Tapi kalau ada yang dianya dulunya jelek, terus pas ketemu cakep banget gitu. pas ketemu masih jelek. Nah ini Pertanyaannya. pertanyaan. Maksud gua tahu diri lah udah jelek jangan datang reuni gitu. Udah jelek miskin masih datang reuni aneh banget sih. Pulang jangan di sini pulang lah. By the way Karyo, thank you banget udah datang, udah mampir ya. Ya makasih dong Jangan Tania. lupa dilarisin antusiasnya di Antusias Jakarta. 26 Jangan lupa April. dilarisin 26 April di Tip-tip tip-tip belinya venue-nya di Museum Bank Mandiri. Museum Bank Mandiri. Jangan lupa itu dekat GI kan ya, Museum Bank Mandiri. Pokoknya di kota. Yang di Museum Fathahillah sebelahnya. Iya, sebelah Museum Fathahillah Iya, persis. sebelah, Oh iya benar-benar jangan lupa doain juga Kak Muktintut buat sukses. Jadi presiden. Jadi presiden. Sebagai penemu delman kan. Iya, sebagai penemu delman dan bersanding dengan Susi Pujastuti. Tapi lu kalau jadi presiden wakil lu siapa? Kalau gue lu lah. Bagus. Thank you banget dan thank you banget juga udah nonton Sefrekuensi bareng sama saya Leonardo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Beranda Indonesia. Bye bye.